Apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua ketika melihat foto yang di bawah ini? Anies Baswedan calon presiden 2029 dan Roy Suryo menjadi cawapresnya 2029. Kalau yang dua ini dipasangkan, saya rasa mulai dari awal pemerintahan sampai habis pemerintahan, mereka akan terus beradu argumen. Kerjanya kapan? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang isu pencalonan ya presiden dan wakil presiden 2029 mendatang ya kan. Ini bikin ngakak ya. Ada. Jadi si Abah Ngibul konon ini diisukan akan mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan si Dewa Panci. Ada. Isu ini teman-teman ya, kini sudah santer beredar luas di media sosial ya. Coba nanti kalau nggak percaya teman-teman scroll di media sosial atau kotok-kotok gitu ya. Pokoknya bikin ngakak lah ya kan. Tapi menurut saya ini sangat berpotensi gitu loh. Ya, walaupun cukup ngakak dan bikin guling-guling ya, bikin perut mules sampai kaku ya kan. Tapi faktanya memang mereka berdua ini sangat berpotensi jika dikawinkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berpotensi apa bang? Berpotensi bikin perut kaku sampai mules guling-guling di lantai. Ada. Ya karena apa ya? Karena sama-sama suka gedabrus dan omon-omon. Omongan mereka berdua sama-sama tidak pernah bisa dibuktikan, tapi suka bicara. Dan juga sama-sama tukang ngibul lah pastinya ya. Nah, menurut kalian gimana? Mau pilih nggak kalau mereka berdua ini mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden 2029 mendatang? Kalau saya, mending negara ini bubar aja. Nah, bagaimana ke videonya ya, dan bagaimana ke respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua ketika melihat foto yang di bawah ini? Anies Baswedan calon presiden 2029 dan Roy Suryo menjadi cawapresnya 2029. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua? Kita berandai-andai dulu ya. Seandainya mereka menang, kita anggaplah menang dulu. Paling tidak di andai-andai ini mereka bisa menang ya. Menanglah mereka di 2029. Dan setelah menang ya, mereka akan menentukan para menterinya untuk membantu kinerja mereka. Anies Baswedan pintar bicara dan pintar berargumen. Roy Suryo juga begitu, pintar berargumen dan pintar juga ngeyel. Menurut apa yang saya lihat, ya, bukan dokter kita ya, di Terawang bukan, yang saya lihat selama ini gitu loh, ya. Saat mereka menentukan siapa yang menjadi menteri, terjadilah perdebatan di antara keduanya. Saya yakin dari 2029 sampai 2034 tak akan bisa diputuskan siapa yang menjadi menteri. Mereka akan sibuk bernarasi. Mereka akan sibuk beradu argumen tanpa bisa memberikan bukti dari narasi dan argumen mereka. Ya, kita lihatlah ijazah Bapak Jokowi yang mereka tuduhkan itu, yang dituduhkan oleh si Roy Suryo itu. Ya, sampai hari ini alasannya
Jokowi lah yang harus membuktikan ijazahnya asli orang yang dipaksa atas tuduhan mereka. Menurut saya, itu sudah tidak logika. Nah, bagaimana dengan Anies? Nah, Anies, ketika dia ditanya masalah kinerja, dia akan menjawab, lihat rekam jejak saya. Entah apa rekam jejak yang mau kita lihat. Ya. Kemudian, ketika dia ditanya pada saat debat di waktu capres yang lalu, ya, waktu pilpres yang lalu, apa yang dia jawab? Panjang kali lebar. Tapi pertanyaan tidak juga bisa dijawab. Jadi, kalau yang dua ini dipasangkan, saya rasa mulai dari awal pemerintahan sampai habis pemerintahan, mereka akan terus beradu argumen. Kerjanya kapan? Nah, yang penting argumennya mantap. Yang penting bisa menjawab. Ya, jadi negara selama 5 tahun menjadi negara yang berdiri di atas sebuah narasi dan argumentasi. Emang paten kali calon yang satu ini, ya toh? Iya, aku tidak habis pikir bagaimana kalau mereka berdua ini benar-benar mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden 2029 mendatang. Saya yakin mereka ini berdua ini akan terpilih. Cuma nyalonnya nggak di Indonesia. Di mana Bang? Di Yaman. Aduh, ini calon yang paling paten menurut saya, ya kan? Sama-sama tukang gedabrus, ya kan? Sama-sama tukang ngibul, sama-sama omon-omon. Ada, lanjut. Negara tidak boleh memusuhi ulama. Negara perlu dimusuhi apabila tokoh agama itu keturunan ente, keturunan Yaman, habaib palsu yang menyesatkan orang-orang Indonesia. Dulu kami sebelum ada habaib yang datang dari Yaman, tidak pernah ada kegaduhan seperti sekarang ini, memecah belah bangsa, memecah belah agama. Kami dulu sangat menghormati para kiai, para ulama. Sebelum ada habaib palsu dari Yaman, hancur Indonesia. Perlu dimusuhi orang-orang seperti ente ini, yang berada di Indonesia, yang numpang hidup, namun lagak seperti raja. Kami sangat menghormati para kiai dan ulama. Tidak perlu menghormati para habaib palsu seperti ente. Waduh, ini gimana nih menurut teman-teman nih? Ini pasti itu sensitif sekali ya. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak membenarkan, dalam artian begini. Walaupun saya tidak mendukung pernyataan netizen barusan, tetapi saya sependapat gitu ya. Sependapatnya itu ya memang nggak perlu dimusuhi kalau benar-benar ulama. Ya, ini tolong dicatat nih, ya jangan dipelintar-pelintir ya. Kalau benar-benar ulama itu nggak boleh dimusuhi. Ingat loh, ulama itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah orang-orang berilmu, kurang lebih seperti itulah, ya kan? Jadi teknokrat, ya kan? Ahli teknologi itu masuk kategori ulama. Jangan kau pikir ulama itu hanya orang yang pandai agama aja, pandai menghafal hadis dan ayat, ya ilmu tafsir dan lain sebagainya. Enggak sebetulnya. Kalau kita merujuk definisi kata ulama, yaitu berilmu, kan seperti itu. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen perempuan barusan ya, bahwa ya harus dimusuhi lah kalau, ya kan, orang tersebut tukang adu domba, ya kan, menebarkan kebohongan, ya semacam-macam itu harus dimusuhi. Tapi kalau ulama benar-benar ulama nggak boleh, ya toh? Iya, enak aja. Lanjut. Hai penonton, kalau berharap Pak Prabowo jauh-jauhan sama Pak Jokowi, nggak sulit kok. Jadi siap-siaplah kau kecewa. Memang Pak Prabowo masih sangat menjaga bandul kedekatan dengan Pak Jokowi ini, masih butuh lah Pak Jokowi, kekuatan Pak Jokowi juga untuk memperkuat pemerintahannya secara politik. Kalau saya sih sederhana, sulit sebenarnya kita membayangkan bahwa Pak Prabowo itu tidak baik ke semua orang.
Mau dengan Pak Jokowi, dengan Bu Mega, dengan PSB masih bagus. Dengan mantan-mantan wakil presiden pun juga bagus. Jadi kalau kita membayangkan misalnya Pak Prabowo itu berjarak dengan orang-orang tertentu, salah satunya dengan Pak Jokowi, itu sulit Pak. Apalagi dengan Pak Jokowi yang jelas-jelas sejak 2019 sudah bersama. Di mana Pak Prabowo saat itu menjadi Menhan dan kemudian berlanjut di Pilpres 2024. Jadi memang banyak sekali pihak yang sebenarnya berharap supaya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu tidak baik-baik saja. Salah satu indikasinya adalah mengganti orang-orangnya kira-kira begitu kan. Jadi hai penonton, kalau berharap Pak Prabowo jauh-jauhan sama Pak Jokowi, nggak sulit kok. Jadi siap-siaplah kau kecewa. Hidup Jokowi. Kalian semua jangan kaget apabila Pak Prabowo hari ini sedang mempersiapkan Mas Gibran untuk masa depan. Hari ini Mas Wapres sudah berkeliling ke Indonesia sebanyak 180 titik. Guys, yang belum follow, izin follow dulu kawan-kawan. Ada tanda plus di sebelah kanan ini. Kita satu geng merah putih. Jadi, kawan-kawan ya, narasi-narasi yang katanya Prabowo sama Gibran ini begini, itu adalah narasi-narasi sampah. Kemarin Mas Gibran juga baru saja mengantar Pak Prabowo kepergiannya untuk ke luar negeri. Bagaimana? Ya? 180 titik Mas Gibran berkeliling. Itu bisa jadi kerja negara, agenda negara. Tapi bisa juga diartikan dalam politik ini adalah membangun jaringan. Bisa juga. Ya, apa salahnya? Ya kan? Hidup Jokowi. Momen Wakil Presiden Gibran mengantar Presiden Prabowo bertolak ke Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN. Kalau Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, siapa yang paling gelisah? Siapa yang paling resah? Pemilih atau pendukung Prabowo? Salah. Yang paling resah dan yang paling gelisah adalah mereka yang tidak suka dengan Gibran. Itu. Ya, mereka yang ingin memakzulkan Gibran. Tapi justru di sini saya melihat dua mereka paling kuat untuk mendoakan keselamatan Bapak Prabowo. Ya kan? Kan mereka nggak mau ya ada sesuatu terjadi dengan Bapak Prabowo. Nanti Gibran menjadi presiden menggantikannya. Ya kan? Maka doa yang paling banyak dipanjatkan, yang paling banyak memanjatkan doa untuk keselamatan Presiden Prabowo adalah ya mereka-mereka itu. Bukan berarti pendukung Prabowo tidak mendoakan, enggak. Tetap didoakan, tetap kita doakan. Siapapun pemimpinnya kita doakan, ya, presiden, wakil presiden dan para menterinya supaya bisa bekerja optimal. Kita doakan. Tapi yang paling bisa dikatakan bersikeras ya supaya Prabowo sehat-sehat sampai 2029 karena mereka tidak mau Gibran jadi presiden menggantikan Prabowo. Karena itulah ya mereka meneriakkan makzulkan Gibran karena mereka melihat juga usia Bapak Prabowo yang sudah ya lumayan lah berumur ya. Nah mereka takut, mereka khawatir ya kemampuan dari Bapak Prabowo ya. Dan sebelum kekhawatiran mereka itu terjadi, lebih baik Gibran dimakzulkan dengan alasan yang itulah. Kalau saya sih alasan itu yang dibuat-buat. Kenapa saya bilang dibuat-buat? Buktinya mereka ikut perhelatan akbar itu. Buktinya mereka ikut ya dari mulai pendaftaran debat capres sampai pilpres mereka ikut. Sampai di penghitungan suara mereka ikut. Artinya mereka menganggap bahwa perhelatan itu sah. Tapi setelah kalah dikatakanlah haram konstitusi. Nah itu ya. Jadi kembali lagi ya, kalau Bapak Presiden Prabowo kunjungan ke luar negeri ya yang mereka tidak suka. Kenapa? Kalau Bapak Presiden Prabowo berangkat ke luar negeri, yang menjadi
ya, dalam tanda petik RI satunya di Indonesia, ya wapresnya Gibran, ya wakilnya lah, ya kan. Presidennya keluar, yang bertanggung jawab di dalam negeri, ya wakil presidennya. Itu, ya. Jadi mereka berharap, ya Presiden Prabowo jangan jauh-jauh lah. Suruhlah si wapres itu pergi. Prabowo di sini aja. Begitu. Tapi begitu disuruh pergi, dikata-katain lagi. Ya kan? Sama ketika Wapres Gibran berangkat ke KTT G20 itu. Dikata-katain, bisa nggak, mampu nggak katanya kan? Padahal mungkin yang mengata-ngatain itu sendiri tak punya kemampuan seperti yang ditunjukkan oleh Wapres Gibran. Aduh, ngelihat 3 video barusan ya, kita yang barusan kita putar bersamaan ya secara berurutan ya. Kok saya jadi akhirnya pesimis gitu loh dengan calon yang sudah mendeklarasikan diri tadi di bagian depan antara Abah dan siapa namanya itu, Dewa Panci ya. Tadi saya sangat pede sekali bahwa mereka akan menang dalam pencalonan dalam Pilpres 2029 mendatang. Tapi melihat pernyataan siapa barusan itu, pokoknya tukang survei tadi, kemudian ada Bang Batman Forward dan juga netizen barusan ya. Kok sepertinya Gibran sama Prabowo ini tambah lama tambah akur gitu loh. Ya nggak mungkin lah kalau mereka ini tambah akur, nggak mungkin itu si Dewa Panci bersama Abah itu akan menang ya, kecuali mereka mencalonkan diri di Yaman sana. Kalau ingin kabur, kabur aja. Lanjut. Woi, pemuja Anies, Nandang Sutisna, lo nyinjirin terus kan setiap Prabowo ke luar negeri, sampai lo bilang ini adalah jalan-jalan lah, segala macem. Tapi lo tahu nggak, orang yang dipuja-puji, didewakan oleh partai lo, Partai Gerakan Rakyat, yang ideologinya cuma mengkultuskan Anies Baswedan, kira-kira Anies itu pendapatnya apa sih soal kunjungan luar negeri? Nih lo dengerin dulu. Bapak sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Lu denger nggak? Anies Baswedan aja itu mendukung Indonesia untuk aktif di berbagai pertemuan internasional. Karena kita itu negara dengan penduduk 4 terbesar di dunia. Masa diem-diem aja? Lo sebenarnya dukung Anies tuh ngerti nggak sih isi pikiran Anies? Atau lo nggak bisa mikir? Bisanya cuma bikin konten fitnah, recehan, nyinyir, nggak jelas setiap hari di Instagram. Itu doang yang lo bisa. Menurut kalian gimana? Coba komen, follow juga boleh. Aku itu kadang suka bingung sama kau semuanya. Kita pernah punya pemimpin yang jarang-jarang ke luar negeri, kau anggap salah, kau kritik-kritik, kau bully-bully. Kita pernah punya pemimpin yang jarang-jarang hadir di forum-forum internasional, sepanggung dengan negara-negara lain, juga salah, beginilah, begitulah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pun juga punya pemimpin yang sering sekali ke luar negeri, bagi kau juga salah. Kita juga punya pemimpin yang sering hadir di forum-forum internasional, duduk sepanggung dengan negara-negara besar lainnya, bagi kau juga salah. Sering-sering ke luar negeri, cari kerjasama, begini, begitu, bagi kau juga salah. Jadi menurut kau, pemimpin kita itu seharusnya gimana? Jarang-jarang ke luar negeri kah? Jarang-jarang tampil di forum internasional kah? Atau harus sering ke luar negeri menunjukkan betapa kita ini bangsa besar, bahwa kita ini sejajar dengan negara-negara yang lainnya, kan begitu jalan ceritanya. Tapi bagi saya yang paling penting, mau sering ke luar negeri, mau jarang ke luar negeri, pulangnya itu bawa oleh-oleh, bawa kerjasama, dan bawa investasi. Itu yang paling penting, bukan sering dan tidak seringnya. Aduh. Presiden suka keluar negeri, salah. Nggak pernah keluar negeri, salah. Presiden nggak banyak bicara, salah. Bicara terus, salah. Semuanya salah. Yang benar adalah Abah ngibul, ya kan? Walaupun suka ngibul, tetap dia adalah calon presiden terbaik. Layak dipilih menjadi presiden, gitu kan?
Walaupun dia kerjaannya cuma bisa ngelubangin jalan di Jakarta, dia pemimpin yang amanah, palelo-peang. Terserah. Yang penting kita ketahui bersama kemungkinan 2029 mendatang Abah akan berpasangan dengan Dewa Panci ya. Sama-sama tukang gedabrus, omon-omon. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.